Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana teori asam basa itu kan ada tiga, ada berdasarkan Arrhenius, terus ini Bronsted-Lowry, nanti yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis. Kalau kata Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang di dalam larutannya mampu mendonorkan proton. Donor itu berarti memberikan. Proton itu apa? Proton itu adalah ion H positif. Oke. Terus kalau basa itu adalah senyawa yang mampu menerima. Menerima itu adalah akseptor proton. Berarti mampu menerima ion H positif. Dari siapa? Dari sesamanya. Ya. Nah, terus kalau di sini ditanyakan juga ada istilah asam basa konjugasi. Ada istilah asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi. Apa itu asam basa konjugasi? Kalau katanya konjugasi berarti ini semacam lawannya, ya, lawannya. Terus di asam basa konjugasi ini ada yang berpasangan, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya hanya satu larutan yang terlibat, kalau ditanyakan asam konjugasinya, kamu tinggal menambahkan ion H positifnya sebanyak 1 dan juga menambahkan muatannya sebanyak 1. Itu kalau asam konjugasi. Kalau basa konjugasi kebalikannya. Berarti H positifnya kamu kurangi 1, H positifnya dikurangi 1, terus muatannya juga dikurang 1. Nah, ini untuk kebalikannya. Kita coba lihat contoh soalnya. Misal, kamu disuruh cari asam basa konjugasi dari H2O. Asam basa konjugasi dari H2O. Jadi kalau ditanyakan asam konjugasinya, tadi tambahkan H positifnya 1 atau tambahkan hanya 1. Ini H2O tambah hanya 1 berarti jadi H3O. Muatannya dari 0 tambah 1 jadi positif 1. Jadi tambahannya 1, dari hanya 2 menjadi 3, terus tambah muatannya 1, dari 0 jadi positif 1. Lalu kalau ditanyakan basa konjugasi, ini kebalikannya, hanya dikurangi 1, berarti tinggal 1. Nah, O-nya tetap ya, yang berpengaruh itu hanya H. Dan di sini bukan berarti jadi HO, tapi jadi OH. Jadi hanya tinggal 1, dari tadinya 2 tinggal 1, terus muatannya dari tadinya 0 dikurang 1, 0 dikurang 1 jadi negatif. Nah, itu dia asam basa konjugasi dari H2O. Misalnya lagi HCl.
CO3 negatif. Kalau ditanyakan asam konjugasinya tambah hanya satu. Berarti jadi H2CO3. Muatannya negatif 1 ditambah 1. Berarti jadi 0. Tidak bermuatan. Terus basa konjugasi. Kurangi hanya 1. Berarti jadi tidak ada. Jadi tinggal CO3. Muatannya dikurang 1. Negatif 1 kurang 1. Jadi negatif 2. Jadi itulah asam basa konjugasi dari HCO3. Oke, selanjutnya. Kalau bicara tentang pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini kamu tinggal cari pasangannya saja. Misal ada contohnya NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Kalau katanya yang berpasangan, berarti kamu cari yang sama. Misal ini NH3, pasti yang sama kawannya NH4 positif, tidak mungkin ke OH. H2O pasangannya ke OH negatif. Jadi kita pasangkan NH3 berpasangan dengan NH4 positif. Kalau ditanyakan yang mana asam, yang mana basa konjugasi. Nah, kata kuncinya yang pertama itu asam itu adalah yang mendonorkan, berarti yang H positifnya itu berkurang. Nah, ini mendonorkan. Ini NH3 itu H positifnya bertambah menjadi NH4. H positifnya bertambah menjadi NH4. Berarti NH3 di sini penerima. Menerima H positif dari H2O. Berarti H2O di sini memberikan H positif. H2O memberikan H positif terhadap NH3, makanya NH3 bertambah jadi NH4 positif. Jadi di sini si H2O ini bertindak sebagai asam karena dia memberi. Terus NH3 dia menerima H positif sebanyak 1 dari H2O, ini bertindak sebagai basa karena dia penerima. Lalu lawannya NH3 tadi kawannya NH4 positif. Kalau NH3-nya basa berarti ini menjadi asam konjugasi. Sama halnya dengan H2O dengan OH negatif. Kalau H2O asam berarti OH negatif adalah basa konjugasi. Atau cara lainnya begini. NH3 itu temannya adalah NH4 positif. Yang mana asam? Asam itu yang punya H paling banyak. Sedangkan basa yang punya H paling sedikit. Jadi NH3 hanya 3, NH4 positif hanya 4, maka NH4 positif adalah asam, NH3 adalah basa. Dan konjugasi itu di kanan. Berarti ini jadi asam konjugasi. H2O kawannya OH negatif. Yang paling banyak H adalah H2O. H di sini hanya 2, terus OH negatif hanya 1. Berarti H2O sebagai asam, OH negatif jadi basa. Nah, begitu caranya, ya. Atau seperti tadi, yang mana memberikan itulah sebagai asam, yang mana menerima itulah sebagai basa. Nah, dari sini kalau ditanyakan siapakah pasangan asam basa konjugasinya katanya.
pasangan asam basa konjugasinya itu berarti NH3 berpasangan dengan NH4 positif, H2O berpasangan dengan OH negatif. Itu dari bentuk pasangan asam basa konjugasinya. Baik, kita lanjut. Misal lagi ada soal HSO4 negatif ditambah H2O setimbang membentuk SO4 2 negatif ditambah H3O positif. Ditanyakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini pasti sudah lebih gampang. H2SO4 berpasangan dengan SO4 2 negatif. H2SO4 itu hanya lebih banyak. SO4 2 negatif hanya tidak ada. Maka HSO4 ini bersifat asam, sedangkan SO4 2 negatif itu bersifat basa, dan karena di kanan jadi basa konjugasi. Terus H2O itu ke si H3O positif. H3O positif hanya ada 3, H2O ada 2, maka yang paling banyak itu adalah H3O positif. Dialah bersifat asam konjugasi karena di kanan, maka H2O bersifat basa. Jadi kalau ditanyakan pasangan asam basa konjugasinya, HSO4 negatif berpasangan dengan SO4 2 negatif, H2O berpasangan dengan H3O positif. Itu dia untuk pasangan asam basa konjugasi dari Bronsted-Lowry. Selanjutnya, kita lihat teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Untuk asam basa Lewis, ini bicara tentang pasangan elektron bebas. Menurut asam basa Lewis, asam itu adalah senyawa yang mampu menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa, senyawa yang mampu mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebas. Nah, kalau di sini mungkin lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh soal. Misal ada pada senyawa NH3BF3. NH3BF3. Ini NH3BF3 kalau kita pisah ini sebenarnya dari NH3 dan BF3. Jadi ada dua senyawa, mereka bergabung menjadi NH3BF3. NH3BF3 dalam senyawa ini ada unsur N dengan nomor atom 7 yang kalau dikonfigurasi menjadi 25. Unsur H nomor atom 1 kalau dikonfigurasi 1. Unsur B nomor atom 5 dikonfigurasi jadi 2, 3. Unsur F nomor atom 9 konfigurasi jadi 2, 7. Nah, dari sini lihat elektron terluarnya. Inilah nanti kita buatkan menjadi struktur Lewis. Pada ikatan
kovalen di kelas 10 pasti sudah ada belajar tentang struktur Lewis. Jadi pada NH3 itu ada unsur N mengikat H sebanyak 3. Terus pada BF3 ada B mengikat F sebanyak 3. Ini hanya saya pindahkan dulu ya. Oke, hanya saya pindah ke atas. Terus kita buatkan elektronnya. Si H tadi terluarnya 1. Sedangkan N terluarnya 5. Setiap H butuh 1, maka ke setiap H diberi 1, 3 jadinya, sisanya 2 lagi. Sedangkan F terluarnya 7. Ini dia untuk si F. Terus B terluarnya 3. Kalau ingat struktur Lewis di kelas 10, maka ikatannya ini si H itu mengikat 1 dari si N. Ini juga mengikat 1, ini juga mengikat 1. Ya. Sedangkan N itu punya dia 5, maka dia butuh 3. Dia ambil 1 dari setiap H. Nah, jadi seperti ini. Terus B untuk F itu juga membutuhkan 1 karena dia punya masih 7 biar jadi oktet. Ini juga dari atas juga. Sedangkan B itu terjadi penyimpangan kaidah oktet, di mana dia tidak bisa menjadi 8 karena yang punya dia 3 dan diikatnya juga cuma 3. Nah, seperti ini. Dan untuk mereka bisa tetap berikatan NH3 dengan BF3, maka punya si N yang bersisa 2 ini dia donorkan terhadap B. Dia kasih 2. Kenapa? Karena si B tadi masih 6. Dia berikan 2. Karena si NH3 memberikan, inilah bersifat basah. Dia memberikan 1 pasang elektron bebasnya, maka dia bersifat basa Lewis. Sedangkan BF3 menerima 1 pasang, maka dia bersifat asam Lewis. Nah, itu dia tentang pasangan asam basa Lewis. Terus kalau kamu perhatikan di bukumu, ada di halaman 161, itu tentang peranan pH dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh sambil nanti dibaca. Itu ada dalam pencernaan makanan, dalam sistem peredaran darah, juga dalam hal pertanian. Oke, demikian untuk bab 5 tentang asam basa. Semoga apa yang sudah kita pelajari boleh dimengerti, dan pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab 6. Dan selamat belajar, Tuhan memberkati.